السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المالك الجواد الذي خلق الجميع الكائنات بجاه سيد الأفضل البريات. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نبيا قبله وما بعده كالمثله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على جد الحسنين ومحبوب عند المشرقين والمغربين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله, melalui mimbar yang penuh dengan kemuliaan ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada para hadirin umumnya, mari kita sama-sama untuk selalu meningkatkan, untuk memperbaharui kita punya takwa kepada Allah, agar kita mendapatkan sandangan gelar daripada Allah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, orang-orang yang mereka agung di sisi Allah, itu adalah orang-orang yang paling bertakwa, kata Allah. Salawat beruntaikan salam kita hadiahkan kepada manusia termulia di muka buminya Allah. Manusia tetapi berbeda halnya dengan manusia pada umumnya, yaitu adalah Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Ahibba'il kiram, teringat dengan satu kitab yang bernama Kitab Ayyuhal Walad, karangan daripada Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ada satu hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, alamati i'radillah ishtighaluhu bima la ya'ni, atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, tanda
orang itu, Allah itu berpaling daripada suatu hamba, kata Allah, kata Nabi Muhammad, istighaluhu bima la ya'nih. Allah bakalan menyibukkan orang tersebut dengan sesuatu yang tak manfaat. Kalau seandainya Allah udah berpaling daripada kita, lalu siapa yang bakal kita tuju nanti di yaumil qiyamah? Kalau seandainya saja Allah sudah kita palingkan, ada ancaman keras dari Allah dalam Al-Quran, hadirin. Ada ancaman keras dari Allah. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Allah berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Siapa orang yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kata Allah, hidupnya akan menjadi sempit, akan kusempitkan dia punya hidup. Bukan hanya itu saja, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang semacam ini yang mereka berpaling daripada Allah, yang mereka tidak mau mengingat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan orang tersebut dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Maka orang seperti ini mengatakan, qala rabbi, wahai Tuhanku. Orang ini mengatakan, qala rabbi, ya Allah, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, dan dahulu aku pernah melihat, ya Allah. Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah katakan, begitu juga telah datang peringatan, ayat-ayatnya Allah di dalam Al-Quran. Banyak sekali peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran. Fanasitaha, dilupakan oleh orang tersebut. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka di hari kiamat, Allah yang bakal melupakan kita karena lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak masalah yang punya kita lakukan, seberapa banyak apapun, sebesar apapun masalah kita, jangan pernah kita lalai dari Allah. Semakin kita lari dari Allah, semakin kita menjauh dari Allah, bukan menyelesaikan problematika dalam kehidupan kita. Tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita udah lari dari Allah, malah masalah, tambah masalah, tambah masalah. Kenapa? Kita nggak mau datang kepada Allah. Kita nggak mau untuk minta kepada Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teringat dengan salah satu maulid Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Di dalam maulidnya beliau mengatakan, yanzilu kulla lailatis sama'i dunya fanada yunadi. Allah itu setiap malam turun ke langit dunia, mengatakan, menyeru kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfir, hal min taib, hal min hajatin fauniluhul matalib. Allah katakan apa? Setiap malam Allah panggil, Allah ini menyeru kita. Apa kata Allah? Hal min mustaghfir, hal min taib. Apakah ada yang mau minta ampun, kata Allah? Apakah ada para pendosa-pendosa yang ingin datang kepada Allah? Apakah ada seorang pendosa yang ingin datang kepada Allah? Hal min mustaghfir, hal min taib. Apakah ada seorang pendosa? Apakah ada yang mau minta ampun sama Allah? Aku akan berikan ampunan, kata Allah. Hal min hajatin fauniluhul matalib. Apakah mereka ada yang mempunyai hajat? Apakah mereka ada yang mempunyai keinginan yang besar?
Fa'uniluhul matalib. Aku akan beri, kata Allah. Hanya satu. Atagarrubu ilallah. Dekat kepada Allah. Karena apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak bakalan pernah mengingkari janjinya. Allah tidak bakalan pernah sesekali meninggalkan hamba. Walaupun hamba tersebut jauh dari Allah. Lupa kepada Allah. Tapi Allah tidak bakalan pernah untuk melupakan daripada hamba tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa kazzabat fil bahr, seperti buih yang ada di lautan, datang kepada Allah, mengeluh kepada Allah, menangis kepada Allah, apakah Allah bakalan biarkan, hadirin? Wallahi demi Allah, Allah enggak bakalan biarkan hamba-hamba tersebut. Mereka datang kepada Allah dengan tangan kosong. Mereka yang datang dengan gunung dosa yang gunung. Dosa yang seperti gunung. Mereka datang kepada Allah. Mereka datang aja kepada Allah. Allah akan selesaikan problematika. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni, minta sama aku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan beri, kata Allah. Tapi apa? Kita nggak mau minta sama Allah. Allah paling marah sama hamba. Paling marah sama hambanya yang tidak mau minta sama Allah. Allah paling marah karena apa? Kenapa aku tidak minta? Kenapa harus mengemis kepada manusia? Kalau kita mengemis sama Allah, Allah tidak bakalan pernah marah. Kalau kita mengemis sama manusia, mungkin manusia bakal marah. Tapi Allah nggak bakalan pernah. Ketika kita datang kepada Allah, Allah yang bakal memberikan apa yang keinginan kita. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya. Melainkan daya dan upaya, kekuatan hanya milik Allah. Kita bisa untuk mencari nafkah. Untuk anak bini kita. Untuk istri kita. Untuk anak bini kita. Siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Siapa yang memberikan rezeki kalau bukan Allah? Apakah kita mau melalaikan Allah? Apakah kita mau meninggalkan Allah? Silahkan. Mencari kehidupan, mencari ma'isyah. Untuk kehidupan keluarga kita, silahkan. Allah nggak pernah melarang. Tapi jangan sampai kehidupan kita sampai melupakan Allah, sampai Allah murka. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari itu kata Allah, Allah lupakan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang di mana hari kiamat, hadirin. Kalau seandainya kita mikir mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Semuanya bakal lari, hadirin. Yang punya istri sama suami bakal lari di yaumil qiyamah. Anak sama orang tua bakal lari semuanya kepada mereka lari. Karena apa? Gencar-gencarnya pada waktu itu antara neraka dan surga. Antara sa'id atau syaqi. Termasuk orang yang beruntung atau sebaliknya. Malah orang yang celaka. Termasuk orang yang bahagia atau sebaliknya. Yang mereka masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan kita suatu faedah, manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali Allah berikan, Allah datangkan kepada mereka qalbin salim. Hati-hati mereka yang selamat. Siapa mereka hati-hati yang mereka yang selamat?
yang mereka ada irtibadil gawiyah ilallah, yang mereka memiliki ikatan kuat kepada Allah, yang mereka sedikit pun tidak pernah lalai daripada Allah, tidak pernah lupa daripada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, ayo ketika kita pulang dari mimbar ini, dari hari Jumat ini, bawa ilmunya Nabi Muhammad, bawa ilmunya Rasulullah. Yang mereka belum mengenal Nabi Muhammad, kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad. Yang mereka belum mengenal daripada Allah, kenalkan mereka kepada Allah. Yang keluarga kita belum untuk salat, yang mereka masih mungkin Allah belum berikan hidayah, ayo kita ajak. Kita hanya apa? Tadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita hanya bisa mengingatkan. Hidayahnya dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Ketika Nabi Muhammad mengeluh kenapa pamannya tidak masuk Islam, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka lan tahdi ahbabtah walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah siapa yang engkau cintai, tapi aku, kata Allah, akan memberikan hidayah siapa yang aku kehendaki. Maka kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan anak keluarga kita Allah berikan sehat afiat. Mudah-mudahan anak kita Allah jadikan qurratul ain, penyejuk mata nanti di yaumil qiyamah. Dan bisa memberikan syafaat untuk kita nanti ketika kita yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan semuanya Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah bijahil walid Fatimah. Amnan bihusnul khatimah bijahil walid Fatimah. Amnan bihusnul khatimah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.